Kemudian selanjutnya soal 2B. Adapun instruksinya yang pertama yaitu hitunglah laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 1 Mei 2015. Nah, sebelumnya kita tuliskan judul yaitu wisata travel service. Laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 1 Mei 2015. Nah, untuk laporan laba rugi ini ada 2 poin penting, yaitu yang pertama pendapatan jasa. Pendapatan jasa ini diperoleh dari pendapatan yang didapat dari mulai usaha berdiri sampai dengan 1 Mei 2015, yaitu senilai 875 juta rupiah. Nah, kemudian yang kedua beban. Ada beberapa beban yang dibayarkan oleh wisata travel service, yaitu yang pertama beban lain-lain. Yaitu senilai 15 juta rupiah. Kemudian beban sewa yaitu 75 juta rupiah. Selanjutnya beban perlengkapan senilai 12 juta rupiah. Kemudian beban pajak yaitu senilai 10 juta rupiah. Kemudian beban utilitas senilai 38 juta rupiah. Dan yang terakhir itu beban upah yang senilai 525 juta rupiah. Nah, kemudian total beban yang harus dibayarkan wisata travel service yaitu senilai 675 juta rupiah. Nah, untuk mendapatkan untuk mengetahui apakah untung, yaitu kita kurangkan dengan pendapatan jasa dengan total beban yang disebut dengan laba neto. Nah, laba neto ini kita kurangkan pendapatan jasa yaitu 875 juta rupiah dikurang dengan total beban yaitu 675 juta rupiah, sehingga menghasilkan 200 juta rupiah. Oke.
Hal 4B yaitu transaksi dan laporan keuangan. Adapun instruksinya itu tunjukkan pengaruh setiap transaksi dan saldo setelah terjadinya transaksi dengan menggunakan tabel berikut. Di sini saya sudah menggambar tabel, menyiapkan tabelnya. Langsung saja untuk instruksi yang pertama, yaitu membuat rekening bank atas nama perusahaan dengan setoran awal sebesar 24 juta. Jadi transaksi pertama atau transaksi A itu setoran awal sebesar 24 juta, berarti kasnya bertambah senilai 24 juta rupiah. Kemudian pada ekuitas pemilik agar seimbang juga bertambah 24 juta rupiah. Nah, kemudian selanjutnya transaksi B. Pada transaksi B, membayar sewa kantor dan peralatan kantor untuk bulan berjalan sebesar 3.600.000 rupiah. Berarti membayar sewa berarti kas berkurang sebesar 3.600.000 rupiah. Nah, pada ekuitas pemilik juga dituliskan yaitu membayar beban sewa sebesar 3.600.000 rupiah. Sehingga 24 juta dikurang 3.600.000 rupiah yaitu 20.400.000 rupiah. Selanjutnya sini turun 4 juta. Semuanya saya berikan tanda mendatar untuk menandakan bahwa tidak ada transaksi selain yang memiliki angka, tabel yang memiliki angka. Kemudian transaksi selanjutnya itu membayar beban kendaraan bulan berjalan sebesar 1.350.000. Berarti kas berkurang sebesar 1.350.000 rupiah karena dia membayar beban kendaraan. Kemudian di sini bertambah beban kendaraan itu juga 1.350.000 rupiah pada ekuitas pemilik. Nah, kemudian selanjutnya dan beban lain-lain, berarti dikurang beban lain-lain juga sebesar 600.000 rupiah. Beban lain-lain sebesar 600.000 rupiah. Sehingga 20.400 dikurang 1.350.000 dikurang 600.000 rupiah sama dengan 18.450.000 rupiah. Sini 24 juta tetap. Di sini 3.600 tetap. 1.350.000 rupiah, 600.000 rupiah. Nah, kemudian selanjutnya bagian D. Transaksi D yaitu membeli perlengkapan kantor secara kredit. Berarti membeli perlengkapan kantor secara kredit senilai 1.200.000. Berarti perlengkapan bertambah, aset perlengkapan bertambah senilai 1.200.000 rupiah. Nah, kemudian utang usaha juga bertambah 1.200.000 rupiah. Sini 2. Nah, sehingga di sini tetap saldonya tetap itu 18.450.000 rupiah. Kemudian di sini 1.200.000 rupiah. Dan kemudian utang usahanya tetap 1.200.000 rupiah. Ini 24 juta. Mesin 3.600.000 rupiah. Mesin 1.350.000 rupiah. 600.000 rupiah. Nah, kemudian transaksi selanjutnya yaitu menerima kas atas komisi penjualan senilai 19.800.000 rupiah. Berarti menerima pendapatan kas bertambah senilai 19.800.000 rupiah. Nah, di sini untuk komisi penjualan bertambah sebesar pada ekuitas pemilik bertambah 19.800.000 rupiah. Nah, 18.450 ditambah dengan 19.800.000 rupiah yaitu 38.250.000 rupiah. Nah, di sini tetap 1.200.000 rupiah. Ini tetap 1.200.000 rupiah. Sini 24 juta rupiah. 19.800.000 rupiah. Sini 3
Rp600.000. Nah, kemudian transaksi selanjutnya yaitu membayar kreditur untuk melunasi utang usaha. Berarti membayar kreditur berarti kas berkurang sebesar Rp750.000. Dan utang usaha berkurang karena dia membayar secara tunai sebesar Rp750.000. Sehingga menghasilkan Rp38.250 dikurang dengan Rp750.000, yaitu Rp37.500.000. Sini tetap Rp1.200.000. Sini Rp1.200.000 dikurang dengan Rp750.000, yaitu Rp450.000. Sini tetap Rp24 juta. Di sini Rp19.800.000, Rp3.600.000, Rp1.350.000. Sini Rp600.000. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu membayar gaji karyawan sebesar Rp2.500.000, berarti kas berkurang sebesar Rp2.500.000. Kemudian pada ekuitas pemilik juga kita tuliskan untuk beban gaji sebesar Rp2.500.000 untuk menyeimbangkan aset. Sehingga Rp37.500.000 dikurang Rp2.500.000 sama dengan Rp35 juta. Di sini tetap Rp101.200.000. Sini Rp450.000, tetap Rp24 juta. Di sini Rp19.800.000. Dan sini Rp3.600.000. Kemudian sini Rp2.500.000. Kemudian ini beban kendaraan senilai Rp1.350.000, Rp600.000. Kemudian transaksi H yaitu menarik kas untuk keperluan pribadi sebesar Rp3.500.000. Berarti menarik kas berarti kas berkurang sebesar Rp3.500.000. Rp3.500.000. Berarti di sini Prive Maria yaitu sebesar Rp3.500.000. Nah, sehingga 35 juta dikurang Rp3.500.000 yaitu Rp31.500.000. Di sini tetap Rp1.200.000. Sini Rp450.000. Sini tetap pada ekuitas pemilik Rp24 juta. Ini tetap Rp3.500.000. Ini Rp19.800.000. Ini Rp3.600.000. Rp2.500.000. Rp1.350.000 dikurang Rp600.000. Nah, selanjutnya transaksi terakhir yaitu setelah dihitung sisa perlengkapan sebesar Rp300.000, berarti biaya perlengkapan yang digunakan selama bulan April adalah Rp900.000. Berarti perlengkapan berkurang Rp900.000. Dan di sini juga beban perlengkapannya ditulis pada ekuitas pemilik yaitu Rp900.000 untuk menyeimbangkan aset. Sehingga saldo akhir yaitu kasnya Rp31.500.000. Kemudian perlengkapannya itu Rp1.200.000 dikurang Rp900.000 sama dengan Rp300.000. Kemudian utang usahanya tinggal Rp450.000. Kemudian modalnya tetap modal pada ekuitas pemilik itu Rp24 juta. Kemudian prive-nya dikurang prive Rp3.500.000. Nah, kemudian ditambah dengan komisi penjualan yaitu sebesar Rp19.800.000. Kemudian dikurang beban sewanya itu Rp3.600.000. Kemudian dikurang beban gaji Rp2.500.000. Kemudian dikurang beban kendaraan senilai Rp1.350.000. Kemudian dikurang beban perlengkapan senilai Rp900.000 dan dikurangi dengan beban lain senilai Rp600.000. Sehingga total aset yaitu total aset kas tambah perlengkapan senilai Rp31.800.000.
800.000 rupiah. 800.000 rupiah. Kemudian liabilitas itu 450.000 ditambah dengan modal 24 juta dikurang dengan price 3.500.000 ditambah dengan komisi penjualan 19.800.000 dikurang dengan beban sewa 3.600.000 dikurang dengan beban gaji 2.500.000 dikurang dengan beban kendaraan 1.350.000 dikurang dengan beban perlengkapan 900.000 rupiah dan dikurang dengan beban lain-lain sehingga hasilnya 31.800.000 rupiah. Nah, inilah jawaban dari instruksi nomor 1.
Selanjutnya itu soal 6B. Adapun instruksinya itu dengan menganalisis keterkaitan antara 4 laporan keuangan, hitunglah nilai A sampai Q. Nah, di sini saya sudah menuliskan soalnya, langsung saja. Untuk nilai bagian A, yaitu beban upah. Cara untuk mendapatkannya yaitu total beban ini dikurangi dengan beban sewa, dikurangi dengan kemudian perlengkapan, dikurang beban utilitas, kemudian dikurang beban lain-lain. Sehingga hasilnya yaitu 288 juta dikurang 48 juta, dikurang 17.600.000, dikurang 14.400.000, dikurang 4.800.000, yaitu hasilnya 203.200.000 rupiah. Nah, inilah beban upah yang dibayarkan oleh bulk property. Nah, kemudian untuk bagian B yaitu laba neto. Nah, cara menghitung laba neto yaitu dengan cara mengurangkan pendapatan jasa kepada total beban yang dibayarkan oleh bulk property, yaitu senilai 400 juta dikurang 288 juta, yaitu sama dengan 112 juta rupiah. Nah, kemudian selanjutnya beralih ke bagian C yaitu model ihsan. Kamil 1 Mei 2016. Nah, di sini untuk model ihsan itu tidak perlu dituliskan karena di sini ada investasi pada tanggal 1 Mei, jadi kita masukkan modalnya itu ke investasi. Nah, adapun bagian D itu investasi 1 Mei 2016, ini kita bisa lihat, kita bisa kaitkan pada laporan arus kas. Di sini ada investasi, itu kas diterima sebagai investasi oleh pemilik senilai 160 juta rupiah. Berarti ini kita pindahkan ke bagian D, investasi 1 Mei 2016 itu senilai 160 juta rupiah. Nah, kemudian laba neto tadi telah ditentukan bahwa laba netonya itu 112 juta rupiah. Sehingga di sini kita tuliskan laba neto 112 juta rupiah. Nah, kemudian investasi dan laba neto dijumlahkan sehingga menghasilkan bagian F itu 272 juta rupiah. Nah, kemudian hasilnya ini dikurangi dengan penarikan yang dilakukan oleh bulk property, pemilik bulk property. Penarikannya bisa kita lihat pada arus kas, yaitu penarikan kas oleh pemilik senilai 64 juta rupiah. Jadi kita masukkan di sini senilai dikurangi penarikan yaitu senilai 64 juta rupiah. Sehingga kenaikan pada ekuitas pemilik yaitu 272 juta dikurangi dengan 64 juta, yaitu senilai 208 juta rupiah. Sehingga modal ihsan Kamil pada 31 Mei 2016 yaitu senilai 208 juta rupiah. Nah, kemudian pada bagian J yaitu tanah. Tanah di sini kita bisa lihat pada laporan arus kas, yaitu ini pembayaran kas untuk pembelian tanah sebesar 120 juta rupiah. Jadi di sini untuk tanahnya, aset tanahnya itu senilai 120 juta rupiah. Nah, sehingga total aset yang dimiliki yaitu senilai 123.200.000 ditambah dengan 12.800.000 ditambah dengan 120 juta sama dengan 256 juta rupiah. Kemudian selanjutnya
untuk modal ihsan kamil. Modal ihsan kamil tadi telah diketahui pada laporan kitas pemilik, yaitu 208 juta rupiah. Jadi tinggal kita masukkan, yaitu 208 juta rupiah. Nah, sehingga total liabilitas ditambah dengan kitas pemilik yaitu 48 juta. 48 juta ditambah dengan 208 juta, yaitu sama dengan 256 juta rupiah. Oke, selanjutnya kita pindah pada arus kas, laporan arus kas. Nah, pada bagian ini, pada bagian N, itu kas diterima dari pelanggan. Nah, hal ini sama halnya dengan pendapatan jasa. Pendapatan jasa di sini yaitu 400 juta. Jadi kita pindahkan di sini. Kas diterima dari pelanggan yaitu sebesar 400 juta rupiah. Nah, kemudian ini sehingga arus kasnya itu dari aktivitas operasi yaitu senilai 147 juta 200.000 rupiah. Karena 400 juta dikurang 252.800 yaitu 147.200.000 rupiah. Nah, kemudian pada bagian P yaitu arus kasnya itu dari aktivitas pendanaan yaitu 160 juta dikurang dengan 64 juta sama dengan 96 juta rupiah. Nah, kemudian untuk mendapatkan arus kasnya itu dan saldo kas per 31 Mei 2016 yaitu dengan cara harus kasnya itu dari aktivitas operasi dikurangi dengan pembayaran kas untuk pembelian tanah yaitu 147.200 dikurangi dengan 120 juta, kemudian hasilnya ditambah dengan 96 juta rupiah sehingga menghasilkan 123.200.000 rupiah. Nah, inilah keterkaitan dari 4 akun, dari 4 laporan, keterkaitan antara A sampai B. Nah, itulah jawaban dari soal 6B.